manusia. Kemudian apa saja yang membuat manusia malaikat senang dan apa saja yang menjadikan malaikat itu tidak suka dan tersakiti. Kemudian berapa jumlah para malaikat. Kemudian juga bagaimana para malaikat itu ketika mereka bersama manusia, dan begitu seterusnya. Kita akan jelaskan, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, hubung kait para malaikat dengan para nabi. Kita tahu bahwa Ka'bah yang kita lihat hari ini, Ka'bah yang dijadikan kiblat bagi seluruh kaum muslimin, siapa yang menciptakan pertama Ka'bah? Para malaikat. Malaikatlah yang pertama kali membangun Ka'bah. Makanya ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam meletakkan Hajar dan juga Ismail, apa kata Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, sesungguhnya kami letakkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan di sisi rumahmu yang dihormati. Maksudnya Ka'bah. Saat itu tidak, Ibrahim belum bangun Ka'bah. Kenapa Ibrahim mengatakan biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang muharram? Ka'bah al-muharram, maknanya Ka'bah sudah ada. Ibrahim meletakkan Ismail dan Hajar di situ. Cuman karena lamanya waktu Ka'bah itu kemudian roboh, sehingga tinggal pondasinya yang sudah terkubur tanah. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Dan ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah, bukan membangun, karena pondasinya sudah ada, meninggikan Ka'bah dan putranya Ismail, karena memang Ka'bah sebelumnya sudah dibangun oleh siapa? Oleh malaikat. Ibrahim. Halo? Assalamualaikum. Halo? 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 Halo?
tinggal meninggikan saja dari pondasi. Lah ada kisah yang menarik. Ketika Nabi Ibrahim kemudian pulang setelah meletakkan Hajar dan Ismail di Mekah, kemudian dia pulang ke Palestina. Dan Ibrahim sudah tua. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 malaikat yang menjelma anak-anak muda yang tampan, anak-anak muda yang kekal, datang ke rumah Ibrahim. Karena Ibrahim itu ma'ruf, orang yang pertama mengajarkan bagaimana cara menghormati tamu. Dan itu menjadi syariat kita, ya kan? Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Siapa yang pertama kali mengajarkan cara menghormati tamu? Ibrahim. Dialah yang pertama kali mengajarkan bagaimana cara menghormati tamu. Jadi ketika 3 orang ini datang ke rumah Ibrahim, dia langsung menyembelih seekor kambing. Setelah itu memasaknya, kemudian menghidangkan di antara 3 tamu tadi. Rupanya jangan lagi memakan, nengok saja tidak. Dikasih minum juga sama. Jangan lagi meminum, ditengok saja tidak. Malah tamu ini memperhatikan wajah Ibrahim. Jadi takutlah Ibrahim kalau ada tamu kayak gini. Masa saja antum ada tamu, antum suguhkan malah muka kita dilihat dia. Kasih minum, mendengok kita, dia kan takut. Jadi jangan-jangan penjahat yang begitu. Maka Ibrahim ketakutan, dia sudah tua, tamu ini